kapitalisme yang mana pertumbuhan ekonomi di kota primer Betul. lebih tinggi, lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di kota sekunder, apalagi di daerah. Ini nyata, tapi ujung-ujungnya harus ada akuntabilitas nih antara pusat dengan daerah kan, dalam konteks penggelontoran. Mungkin contoh yang juga bagus ya kita pelajari itu Inggris, UK, di mana anak-anak saya satu masih kuliah di sana, satu baru selesai SMA di sana ya. Dan diketahui banyak kalangan ya, terutama peneliti, bahwa kenapa pertumbuhan ekonomi Inggris lemot ya, lemah sekali ya, antara lain karena tadi itu ketimpangan antara London dan Inggris bagian selatan di seputar London dengan hampir seluruh bagian lain daripada negara Inggris ya. Jadi, dan akademisi peneliti udah bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin menghimbau agar pemerintah Inggris di London lebih mendesentralisasi, lebih memberikan wewenang ya, dan anggaran ke wali kota ya, ke pimpinan daerah ya, dan lebih membuka ruang untuk bottom up ya, untuk pimpinan daerah memutuskan sesuai keperluan daerah ya, jangan semuanya dicoba dikendali dari London ya. Dan itu entah kenapa tidak pernah dilaksanakan oleh semua parpol di sana ya. Mereka tetap sangat London sentris ya. Sementara di Tiongkok benar sekali sangat didesentralisasi ya, mungkin karena memang negara yang sebegitu besar dengan penduduk 1,4 miliar warga. Tidak mungkin dikendalikan semua dari Beijing gitu ya. Jadi dan semua orang yang menjadi presiden atau perdana menteri di Tiongkok itu udah keliling, udah jadi wali kota di kota-kota sekunder ya kan, sudah jadi bupati atau gubernur ya kan. Xi Jinping pun juga kalau nggak salah ingat pernah di Dalian dan tempat lain. Dalian, Fujian ya. Jadi memang bagian dari karier pimpinan pemerintah ya, atau pejabat pemerintah itu ya keliling, dan mereka harus kelola sebuah kota, sebuah provinsi dan baru ini kan. Dan mereka memang punya wewenang, punya anggaran untuk bisa sangat optimal ya memutuskan apa yang memang terbaik, yang cocok untuk daerah itu gitu ya. Nah, juga merupakan sebuah mispersepsi ya, bahwa Tiongkok itu begitu otoriter. Ya, memang hanya satu partai yang berkuasa, ya, tidak ada pemilu, ya. Tapi jelas sekali bahwa pemerintah di Beijing itu sangat peka terhadap opini publik. Absolutely. Benar-benar peka sekali ya, dan bahkan ada yang bilang sangat takut, sangat takut dengan opini publik. Ya. Jadi berapa kali kejadian ya kan, seperti di akhir-akhir ya, di penghujung pandemi global COVID ya, Beijing masih agak berlebihan ngotot lockdown ya, padahal vaksin sudah ada ya kan, dan negara-negara lain sudah meninggalkan praktik lockdownnya, tapi dia masih ngotot. Demo di berbagai kota, pemerintah Beijing mundur. Ya. Dia bukannya kirim tentara untuk babat atau untuk represif kepada rakyatnya atau publik yang bersuara, tapi justru mendengar suara rakyat dan dia yang mundur gitu ya. Jadi dan di dalam partai tunggal, ya, partai komunis itu ada sistem merit yang sangat kompetitif ya. Jadi berbagai orang harus melalui sebuah persaingan yang luar biasa ya. Mereka berlomba-lomba untuk mencetak prestasi ya, karena memang mereka terpilih atas dasar prestasi ya. Ya memang juga ada dinasti politik atau faktor lobby atau ordal, tapi jauh lebih kecil ya daripada banyak negara, termasuk negara yang kita persepsikan sebagai negara demokrasi. Ya, itu juga
justru mungkin lebih kental lagi aspek dinasti politik dan aspek keluarga-keluarga politik ya. Banyak sekali paradoks mengenai Tiongkok. Tiongkok itu dia